Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Al-Badali, perwakilan dari kelompok 5, ingin membacakan materi makalah yang berjudul Hukum Islam. Pengertian hukum Islam. Ajaran Islam merupakan ajaran yang senantiasa berpedoman pada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni kitab suci Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Hal ini secara tegas disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, "Aku tinggalkan kepada kamu umat Islam dua pegangan yang kamu tidak akan pernah sesat selama kamu berpegang kepada keduanya, yakni kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulnya." Hadis riwayat muttafaq alaih. Sebelum membahas pengertian sumber ajaran Islam dan hukum Islam, terlebih dahulu harus diketahui pengertian hukum Islam. Hukum artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Hukum Islam disebut juga syariat atau hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum dan atau undang-undang yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an dan hadis. Syariat Islam juga merupakan hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun bukan muslim. Menurut ulama ushul fikih, hukum adalah ketuntunan Allah SWT, Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, yaitu orang yang sudah balik dan berakal sehat, baik berupa tuntutan, pemilihan, atau menjadikan sesuatu sebagai syarat penghalang sah, batal, rukhsah, kemudahan, atau azimah. Sedangkan menurut ulama fikih, hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh syariat, yaitu Al-Quran dan hadis, berupa al-wujud, yaitu wajib, al-mandub, yaitu sunnah, al-hurmah, yaitu haram, al-karahah, yaitu makruh, dan al-bahah, yaitu mubah atau harus. Perbuatan yang dituntut tersebut disebut wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Pembagian hukum. Ulama ushul fikih membagi hukum dalam menjadi dua bagian, yaitu hukum taklifi dan hukum mad'i. Pertama, yaitu hukum taklifi. Hukum taklifi adalah tuntutan Allah SWT yang berkaitan dengan perintah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau meninggalkannya. Hukum taklifi tersebut dibagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama yaitu al-ijab, yaitu tuntutan secara pasti dan syariat itu dilaksanakan dan tidak boleh atau dilarang ditinggalkan, karena orang yang meninggalkannya dikenai hukuman. Yang kedua yaitu an-nadb, yaitu tuntutan dari syariat untuk melaksanakan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu tidak secara pasti. Jika tuntutan itu dikerjakan, maka pelakunya akan mendapat pahala, yaitu kebaikan. Tetapi jika ditinggalkan, tidak akan mendapat hukuman, itu tidak berdosa. C. Al-ibahah, yaitu firman Allah SWT, yaitu Al-Quran dan hadis yang mengandung pilihan untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya. D. Al-karahah, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui untaian kata yang tidak pasti. Hal itu menjadikan tuntutan tersebut sebagai al-karahah, yakni anjuran untuk meninggalkan suatu perbuatan, tapi kalau perbuatan itu dikerjakan juga, maka pelaku tidak dikenai hukuman. Yang kelima, at-tahrim, yaitu tuntutan untuk tidak mengerjakan atau suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti, sehingga tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan itu wajib dipenuhi. Jika perbuatan itu dikerjakan, maka pelakunya akan mendapat hukuman berdosa. Sedangkan menurut ulama fikih, perbuatan mukallaf yang orang yang dibebani hukum, yaitu orang yang sudah balik dan berakal sehat, itu jika ditinjau dari syariat, hukum Islam dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu fardu atau wajib, yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan maka mendapat pahala, tetapi apabila ditinggalkan akan mendapat hukuman atau yang berdosa. Perbuatan wajib ditinjau dari segi orang yang melakukan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama yaitu fardu ain, perbuatan yang harus dikerjakan oleh setiap mukallaf, seperti sholat 5 waktu. Yang kedua, fardu kifayah, yaitu perbuatan yang harus dikerjakan oleh salah seorang anggota masyarakat, maka anggota masyarakat lainnya tidak dikenakan kewajiban lain lagi, seperti memandikan, menghafani, mensolatkan, dan menguburkan jenazah seorang muslim. B. Sunnah atau mandub, yaitu suatu perbuatan yang apabila dikerjakan pelakunya akan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat siksa. Perbuatan sunnah bagi 2, yaitu pertama sunnah ain, yaitu perbuatan yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh setiap individu, misalnya sholat sunnah rawatib. Yang kedua sunnah kilayah, yaitu perbuatan yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh salah seorang atau beberapa orang dari golongan masyarakat, misalnya mendoakan muslim atau muslimah dan memberi salam. C. Yaitu haram, perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat dosa dan akan mendapat siksa, apabila ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya seperti berzina, mencuri, dan membunuh. D. Makruh, yaitu perbuatan apabila dikerjakan pelaku tidak mendapat pahala, apabila ditinggalkan
apabila ditinggalkan mendapat pahala. Misalnya mengkonsumsi makanan yang berbau menyengat seperti jengkol. D. Mubah, yaitu perbuatan yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Misalnya usaha-usaha yang halal melebihi kebutuhan pokoknya dan memilih warna pakaian penutup auratnya. Yang kedua itu hukum doai, yaitu adalah perintah Allah yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu merupakan sebab, syarat atau penghalang bagi adanya sesuatu hukum. Ulama usul fikih berpendapat bahwa hukum doai terdiri dari 3 macam. Pertama, sebab, yaitu sifat yang menyatakan dapat diukur yang dijelaskan oleh Nas, Al-Quran dan hadis, bahwa keberadaannya menjadi sebab tidak adanya hukum. Misalnya tergelincirnya matahari jadi sebabnya wajibnya sholat zuhur, terbenamnya matahari menjadi sebabnya wajibnya sholat maghrib. Dengan demikian, jika matahari sebelum tergelincir maka sholat zuhur belum wajib dilakukan. B. Syarat, yaitu sesuatu yang berada di luar hukum syarat, tapi keberadaan hukum syarat tergantung padanya. Jika syarat tidak ada, maka hukum pun tidak ada. Misalnya genap 1 tahun atau haul adalah syarat wajibnya zakat harta perniagaan. C. Mani, penghalang, yaitu sesuatu yang keberadaannya menyebabkan tidak adanya hukum atau tidak adanya sebab bagi hukum. Misalnya najis yang ada di badan atau pakaiannya orang yang sedang mengerjakan sholat, yang sholatnya tidak sah. C. Tujuan dan fungsi hukum, yang pengertiannya yaitu tujuan umum pembuatan secara hukum Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupan ini. Dalil-dalil syar'i yang menguatkan makna di atas diantaranya yaitu surat Al-Anbiya ayat 107. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami utus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kemudian ada pula yang disebut dengan tujuan khusus dan disyaratkannya sebuah ibadah. Misalnya salat untuk menjaga perbuatan keji dan mungkar pada Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Dan puasa untuk menjadi orang bertakwa yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 153. 2. Jenis-jenis kemaslahatan. Maslahat dalam pandangan syar'i terbagi menjadi 3, yaitu maslahat daruriyah, keharusan, maslahat hajiyah, kebutuhan, dan maslahat tahsiniyah, kebaikan keindahan. Pertama, kemaslahat daruriyah adalah maslahat yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dan mendesak, di mana kehidupan manusia bergantung kepadanya, baik kehidupan manusia maupun kehidupan beragama. Maslahat daruriyah terbagi menjadi 5 jenis, yaitu pertama, penjagaan atas agama, yaitu hifz ad-din, yaitu Islam memandang agama sebagai masalah pokok manusia, maka penjagaannya adalah sebuah keharusan. Maka di dalam Islam juga diisyaratkan berjihad ketika agama mulai diperangi. 2. Penjagaan atas jiwa, yaitu hifz an-nafs, yaitu Islam memuliakan nyawa seorang manusia, menganggap bahwa menghilangkan nyawa seorang adalah kejahatan besar yang sama dengan menghilangkan nyawa manusia. Sebagaimana disebutkan Islam juga melarang seorang tidak menghargai nyawanya sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 32 dan Quran surah An-Nisa ayat 29. 3. Penjagaan atas akal, yaitu hifz al-aql. Islam memuliakan akal manusia, meminta mereka mengoptimalkan penggunaannya untuk kemaslahatan manusia. Islam juga melarang aktivitas yang dapat merusak dan menghilangkan akal seperti minum, khamar, dan memabukkan. 4. Yaitu penjagaan atas kekuatan dan nafs dan nasab, hifzul al-ird wa an-nasab, yaitu Islam tegas memuliakan kehormatan dan garis keturunan. Maka syarat-syarat Islam jauh dari telah melarang mendekati zina. 5. Penjagaan atas harta, yaitu hifzul mal. Islam mengakui kepemilikan individu atas harta dan harganya. Maka Islam melarang memperoleh harta dari yang lainnya kecuali dengan cara dan transaksi yang sah, baik dan saling ikhlas dan meridhoi. Kedua, maslahat hajiyah adalah maslahat yang manusia membutuhkannya untuk mendapatkan kemudahan bagi mereka serta menghilangkan kesukaran dalam kehidupan mereka. Dalil syar'i dalam masalah ini antara lain sebagai disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Hajj ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu adalah agama dalam agama suatu kesempitan. Ketiga, maslahat tahsiniyah adalah maslahat yang jika terwujud akan menambah kehormatan dan kepantasan, yaitu yang berhubungan dengan adat istiadat yang baik dan kesempurnaan akhlak. Jika tidak terpenuhi tidak mengganggu kehidupan dan tidak menyebabkan kesulitan. Contoh dalam masalah muamalah, larangan membeli barang yang telah ditawarkan saudaranya, larangan penetapan harga bagi pemerintah. Contoh dalam masalah jihad, larangan membunuh pendeta, wanita, dan anak-anak, larangan membunuh dengan cara sadis atau mutilasi. Dalil syar'i tentang masalah tahsiniyah kita
sebagaimana maksud ayat Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajim walakin yuridu liyutahhirukum wal yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak hendak menyakitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Prinsip hukum Islam. 1. Prinsip tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Imran ayat 64. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbaban min dunillahi fa in tawallaw faqulu asyhadu bin muslimun. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula bagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Dan jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah dalam arti pengambaran manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai manifestasi syukuran kepadanya. Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap bentuk mentuhankan sesuatu manusia dan patuh sama makhluk lainnya. Prinsip tauhid ini melahirkan azas hukum ibadah, yaitu azas kemudahan atau memudahkan kesulitan. Dari azas hukum tersebut terumuskan kaidah-kaidah hukum ibadah sebagai berikut, yaitu yang pertama, al-aslu fi al-ibadati tuqifu al-ittiba, yaitu pada pokoknya ibadah itu tidak wajib dilaksanakan. Kedua, al-masyaqqah at-tajlibu at-taysir, kesulitan dalam melaksanakan ibadah akan mendatangkan kemudahan. Dua, prinsip keadilan, yaitu keadilan dalam bahasa Arab adalah sinonim al-mizan, yaitu keseimbangan. Kata keadilan dalam Al-Quran kadang dihubungkan dengan kata al-qis, al-mizan, yang berarti keadilan dalam Al-Quran. Al-mizan yang berarti keadilan dalam Al-Quran terdapat antara lain dalam surah Al-Syura ayat 17. 3. Prinsip kebebasan dalam hukum Islam, yaitu menghendaki agar agama hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, dan argumentasi. Keempat, yaitu prinsip persamaan atau egalit, yaitu prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam konstitusi Banidah as-Salfa, yakni se-Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Yang kelima, prinsip at-ta'awun. Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. 6. Prinsip toleransi, yaitu prinsip yang dikehendaki Islam adalah toleransi menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Tegasnya, toleransi Islam hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Wahbah Az-Zuhaili maknai prinsip toleransi terdapat pada penerapan ketentuan Al-Quran dan hadis yang menghindari kesempitan dan kesulitan. Karakteristik hukum Islam. Manusia mempunyai pegangan dan menjalani kehidupan dari muka bumi ini dan terikat dengan aturan yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupannya. Ketetapan itulah yang disebut dengan hukum Islam atau lebih dikenal dengan syariat Islam. Yang pertama yaitu universal, yaitu al-amali, yaitu universalitas adalah kemampuan sifat yang umum secara menyeluruh. Yang kedua yaitu partikular, tafsili. Secara konseptual hukum Islam sangat diharapkan dan mampu menerobos jantung individualisme subjek pelaku hukum. Dalam hukum Islam ada semacam pengklasifikasian hukum yang terkadang tidak semua orang wajib untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Yang ketiga yaitu dinamis dan elastis, yaitu hukum Islam bersifat dinamis yang berarti mampu menghadapi perkembangan sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat, ataupun dikatakan sangat cocok untuk diterapkan pada setiap zaman. Sistematis, yaitu hukum Islam memiliki sifat yang sistematis artinya bahwa hukum Islam mencerminkan sejumlah ajaran yang sangat bertalian, yaitu saling berhubungan